Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Bacar Sakti, NIM 193104001 dari kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang menjadi sebagai tugas final saya. Materi yang pertama yaitu tentang emotional intelligence. EQ atau kecerdasan materi emosional adalah kemampuan yang dimiliki seseorang secara sah dengan menggunakan emosi mereka untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, serta mengontrol emosinya dan orang di sekitarnya. Pendidikan karakter sangat penting diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Karena mengapa? Alasannya yaitu pendidikan karakter itu membawa peserta didik menjadi pribadi yang baik, karena percuma saja jika seseorang memiliki kepintaran dan kecerdasan jika tidak memiliki karakter yang baik, percuma. Itu halnya sama saja kebohongan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Yang perlu diketahui pertama di sini adalah kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Di sini, Thurman menjelaskan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berpikir abstrak, sedangkan Colvin menyatakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berikut tahap-tahap perkembangan kognitif pada manusia sesuai dengan skema Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensorimotorik yang berusia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pre-operasional yang berusia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang berusia 7-11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang berusia 11-15 tahun. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Spiritual adalah keyakinan, mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu ataupun seseorang. Perkembangan spiritual biasanya membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Berikut tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual pada manusia menurut Kohler. Yang pertama yaitu prakonvensional. Artinya, suatu tindakan yang dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan, dianggap semakin salah tindakan tersebut. Yang kedua yaitu konvensional, yang artinya menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Artinya, untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang lebih disepakati bersama dan melaksanakannya secara bersama. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pasca konvensional, yang artinya seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Materi yang keempat yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial menurut Erikson terbagi atas beberapa tahap, dan setiap tahap memiliki masa kritis yang harus dikembangkan ataupun diselesaikan. Contoh, seseorang akan mengalami konflik atau krisis yang akan menjadi titik balik dalam setiap perkembangannya. Konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan dalam mengembangkan kualitas tersebut. Berikut teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Pertama yaitu percaya melawan tidak percaya sejak lahir 1 tahun. Yang kedua yaitu otonomi melawan malu atau ragu antara usia 2-3 tahun. Yang ketiga inisiatif melawan rasa bersalah antara umur 4-5 tahun. Yang keempat industri melawan imperius antara usia 6-11 tahun. Dan yang kelima yaitu ego identity atau identitas diri melawan kekacauan peran usia 12-20 tahun. Yang keenam yaitu keintiman atau pengasingan antara usia 18-30 tahun. Yang ketujuh yaitu perluasan melawan stagnasi antara usia 20-50 tahun. Dan yang terakhir yaitu integritas dan kekecewaan antara usia 60 tahun ke atas.
Perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang terakhir yaitu kapasitas mental. Perkembangan bahasa adalah proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai dari ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan penggunaan kata, kalimat, serta bahasa. Dalam perkembangan bahasa terdapat 4 pandangan atau 4 teori, yaitu teori pertama tentang teori behaviorisme. Menurut kaum behaviorisme, bahasa merupakan salah satu perilaku utama di antara perilaku-perilaku yang dimiliki manusia. Jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulusnya. Yang kedua yaitu teori nativisme. Chomsky merupakan penganut teori nativisme. Jadi menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia dan binatang tidak dapat mungkin menguasai bahasa manusia. Chomsky juga mengatakan bahwa anak dilahirkan dengan dibekali oleh alat pemerolehan bahasa atau yang biasa disebut dengan LAD. Alat ini yang merupakan pemberian biologis yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme meliputi beberapa tahap. Di antara yang pertama tahap sensori motorik berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap pra-operasional berusia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret berusia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal yang berusia 11 tahun ke atas. Teori yang terakhir yaitu teori sosiokultural. Teori sosiokultural memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu tentang misbehave. Perilaku misbehave adalah perilaku yang berbuat jahat atau berperilaku tak pantas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Adapun beberapa contoh perilaku misbehave terhadap peserta didik yaitu yang pertama aggression atau berperilaku agresif ataupun menyerang, mengacu pada serangan fisik dan verbal atau ucapan yang ditunjukkan pada guru atau orang lain. Yang kedua yaitu immorality atau berperilaku tidak sopan, mengacu pada tindakan seperti mencontek, berbohong, mencuri, dan lain-lain, ataupun biasa diartikan sebagai menolak melakukan perintah dari guru atau membangkang dari perintah guru. Yang ketiga itu class disruption ataupun gangguan kelas, mengacu pada tindakan-tindakan seperti berbicara terlalu keras, berjalan berkeliling ruangan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Intinya pada kategori ini merupakan selalu mengganggu pada setiap jam pelajaran. Yang keempat yaitu clowning around atau berperilaku yang mengundang tawa di sekitarnya, terdiri dari bermain-main, melamun, tidak mengerjakan PR, dan membuang banyak waktu ketika jam pelajaran. Ada beberapa cara untuk mengembangkan dan menumbuhkan sikap disiplin siswa. Yang pertama yaitu teknik disiplin otoritan. Artinya, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Hukuman dan ancaman kerap kali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong seseorang dan mematuhi dan mentaati peraturan tersebut. Yang kedua yaitu teknik disiplin permisif. Artinya, siswa dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan siswa yang berbuat sesuatu dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku tidak diberikan sanksi atau hukuman. Yang terakhir, teknik disiplin demokratis. Artinya, pendekatan disiplin demokratis tidak dilakukan dengan memberikan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan. Hukuman yang dimaksud sebagai upaya untuk menghindarkan dan mengoreksi peserta didik agar tidak mengulanginya kembali. Itulah sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.